Polisi menerima 13 laporan dan 2 pengaduan terhadap akademisi Roky Gerung atas dugaan penyebaran berita bohong. Kelompok relawan Jokowi menegaskan akan memaafkan Roky Gerung jika mau memenuhi 2 syarat. Apakah proses hukum atas Roky Gerung akan terus berjalan? Sudah bergabung sore ini Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti dan juga Ketua Barikade 98 ada Beni Ramdhani. Selamat sore. Pak Beni dan juga Bang Rey. Ya. Yuk, sore. Pak Beni, bisa kameranya dinyalakan? Iya, sorry. Oke. Oke, Pak Beni, saya langsung ya. Kelompok relawan Jokowi akan memaafkan Roky Gerung dengan 2 syarat. Apa saja syaratnya? Ya, saya katakan sejak awal kok, ya. Hanya pecundang yang tidak pernah mau meminta maaf atas kesalahannya. Dan hanya pecundang juga yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf kepadanya. Bagi pendukung Pak Jokowi ini kan clear sebetulnya. Kelompok yang selama ini sangat fairness dalam memahami perbedaan pendapat ya sebagai bagian dari demokrasi. Tentu yang kita inginkan adalah bagaimana memisahkan antara demokrasi dengan hujatan, demokrasi dengan caci maki. Saya sudah duga kok sejak awal yang disampaikan Roky itu tidak mewakili kebenaran yang dia yakini bahwa apa yang dia ucapkan itu dibenarkan atas nama kebebasan berpendapat. Kita contohkanlah, tantang aja satu kali. Berani nggak dia mengulangi lagi untuk mengatakan bajingan tolol dan bajingan pengecut? Pasti dia nggak berani. Artinya dia sendiri yakin bahwa itu bukan penghinaan. Ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Roky Gerung dengan meminta maaf belum menyentuh substansi, dan itu hanya cara Roky Gerung yang selalu membela diri, ya. Dan itu kamuflase sebetulnya. Sehingga kalau Roky Gerung tulus meminta maaf dan mengakui bahwa itu salah sebagai bagian penghinaan, bukan ya kebebasan berpendapat sebagaimana yang dia manipulasi, kita bisa memaafkan kok. Selama ini pendukung Pak Jokowi ini paling fairness dalam memahami perbedaan pendapat kok. Oke, jadi syaratnya harus meminta maaf secara terbuka karena sudah menghina Presiden Jokowi. Maksud saya dia menyatakan bahwa kata-kata itu tidak pantas dan dia mencabut kembali pernyataan itu dan dia meminta maaf kepada publik, rakyat, di mana pernyataannya telah menimbulkan sentimen yang sangat negatif, reaksi publik yang sangat meluas, bahkan eskalasinya ini semakin meningkat di beberapa daerah. Oke, Pak Beni, apakah jika kemudian Roky Gerung mau memenuhi 2 syarat tadi ya, akhirnya akan dimaafkan dan laporan hukumnya akan dicabut? Mbak, Pak Jokowi ini 8 tahun loh, pendukungnya begitu bersabar. Bukan kali ini yang disampaikan oleh Roky Gerung, hasut, fitnah, penyebaran kebohongan, adu domba antar suku dan agama, ya bersama kelompoknya. Bagaimana Pak Jokowi dituduh anak PKI, bagaimana istana dituduh sebagai tempat berkumpulnya para komunis. Ibu Jokowi direndahkan martabatnya sebagai pembantu rumah tangga. Apakah kita beraksi? Apakah mereka yang demo berjilid-jilid kita lawan dengan kekuasaan yang lebih? Enggak kok. Padahal kita ini fakta politik pemenang mayoritas hari ini rakyat bersama Presiden Jokowi. Kita tidak pernah melakukan itu, Mbak. Ya. Oke. Jadi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kalau misalnya beliau sudah meminta maaf, memenuhi persyaratan yang tadi disampaikan oleh relawan, akan dimaafkan dan dicabut nggak proses hukumnya? Ya, sekali lagi ya kalau beliau meminta maaf secara tulus dengan mencabut pernyataan, ya kalimat bajingan tolol, bajingan pengecut, beliau menyatakan itu sebuah kekilapan, kesalahan dan karena itu dia mencabutnya dan meminta maaf kepada publik atas dampak yang telah ditimbulkan, clear dan kita bisa memaafkan kok. Oke, jadi akan dicabut ya proses hukumnya ya Pak Beni ya? Ya. Oke, saya mau ke Bang Rey ya. Bang Rey, apakah Anda melihat bahwa kelompok relawannya Pak Jokowi ini sudah mulai melunak dengan memberikan syarat kepada Roky Gerung asalkan mencabut pernyataan, kemudian meminta maaf di depan publik, maka akan dimaafkan dan proses hukumnya akan dicabut? Ya bukan melunak karena memang nggak ada yang tepat gitu. Kan Brigade 98 ini mengadukan Roky dengan delik adanya pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara. Dan laporan itu sudah ditolak oleh kepolisian karena dianggap ya tidak sesuai dengan KUHAP kan. Nah oleh karena itu sekarang ada lagi aduan, bukan lagi berkaitan dengan penghinaan ya, dugaan adanya penghinaan, pelecehan yang mengurangi martabat kepala negara, tapi juga ada unsur
dugaan kebohongan publik gitu. Oke. Nah kalau kemudian Bung Beni memaafkan, ya kalau dugaannya adalah kebohongan publik nggak ada efeknya, karena kan dugaan mereka itu pengaduan mereka itu kan terkait dengan pencemaran kan gitu. Nah kalau mereka mencabutnya pun ya proses hukumnya tetap bisa jalan, tidak ada masalah itu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah karena dalihnya juga udah berubah dari pencemaran, penghinaan sekarang tuh kebohongan. Kalau itu kan kebohongan nggak harus delik aduan kan, itu bisa delik umum. Melakukan oleh karena itu nggak ada aduan ya polisi tetap bisa melakukan proses gitu. Oke. Yang ketiga, sekalipun misalnya mereka maafkan, kemudian juga mereka cabut ucapannya itu, laporannya, ya polisi kalau mau lanjuti tetap bisa melakukannya. Oke. Dan selama ini kan begitu. Nah oleh karena itu ya permaafan itu udah agak udah agak udah terlalu terbiasa lah kita lihat, kemudian orang dituntut minta maaf, tapi proses hukum jalan terus katanya itu, dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu ya nggak ada dampaknya. Syarat yang dibuat oleh relawan Bung Beni itu ya nggak perlu juga ditanggapi oleh Beni karena nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Oke, jadi kecuali meskipun deliknya mereka mengatakan kecuali mereka mengatakan deliknya adalah kebohongan publik gitu. Itu lagi cerita. Tapi kalau deliknya tetap permintaan maaf karena ada dugaan caci maki, dugaan ungkapan nggak pantas, ya Presiden Rocky Gerung juga nggak perlulah minta maaf menurut saya itu. Karena itu deliknya delik biasa ya, bukan delik aduan. Itu juga subjektif. Menurut Brikade itu fitnahan, tapi kan menurut Rocky kan tidak gitu. Oke, ini ada informasi yang terbaru bahwa ini dilaporkannya untuk ujaran kebohongan gitu ya, menyebarkan berita bohong. Artinya ini maksudnya delik biasa, bukan delik aduan, Bang Rey. Iya, makanya kalau itu kan nggak perlu amat ditanggapi oleh Rocky Gerung kan. Oke, jadi tidak perlu minta maaf, tidak perlu memenuhi syaratnya dari ketua relawan ya. Kebohongan kok gitu. Iya. Nggak perlu ditanggapi, nggak perlu ya minta maaf. Karena yang diminta oleh Bung Beni itu kan dugaan adanya penghinaan kepada presiden. Bukan dugaan adanya kebohongan kepada presiden. Oke, saya mau ke Pak Beni lagi. Pak Beni. Itu yang saya sebut nggak connect gitu loh. Oke, Pak Beni, artinya tidak perlu ditanggapi karena sudah ada laporan baru soal penyebaran berita bohong. Jadi ini masuknya delik biasa, bukan delik aduan. Nggak nyambung ini ketika Anda meminta Rocky Gerung minta maaf. Mbak, kita ini nggak bodoh-bodoh amat lah. Ya, tahu persis kok. Ini delik aduan terkait penghinaan ya. Dan harus yang melaporkan itu adalah presiden. Kita ngerti kok. Ya, kita kembali kepada substansi. Apakah menurut Bung Rey, seorang Rocky Gerung menyatakan Presiden Jokowi bajingan tolol, bajingan pengecut, itu adalah ucapan yang benar? Itu aja intinya. Nah, jangan dengan akal bulus, dia tahu persis bisa menghina orang dengan kalimat-kalimat yang keluar dari adab, tapi dianggap bagian dari demokrasi. Maaf ya, dianggap sebagai bagian dari demokrasi, dan dia tahu persis bahwa Presiden Jokowi nggak mungkin melaporkan dia. Ini kan akal bulus sebetulnya. Nah, tidak harus dong karena Jokowi tidak mungkin melaporkan Rocky Gerung. Hanya kesadaran ideologis apakah Rocky Gerung memahami bahwa itu adalah penghinaan. Ya kalau enggak, nah sekarang apakah salah kemudian kita uji apakah itu penghinaan atau bukan? Negara ini negara hukum kok. Terus untuk menguji bahwa pernyataan Rocky Gerung ada unsur penghinaan, ada unsur kebohongan, ada unsur yang menimbulkan dampak ya, kegaduhan, keonaran. Terus kita mengujinya dengan cara apa? Ini kan aneh. Seorang penghina, pencaci maki, dipuja, kemudian kelompok relawan Pak Jokowi yang ingin menguji apakah ada unsur penghinaan, apakah ada unsur ya tadi yang saya katakan kebohongan dan juga dampak keonaran melalui proses hukum, justru disalahkan. Ini udah terbalik nih dunia saya. Oke. Tapi kan ini masuknya ke delik aduan biasa, delik pidana biasa, Pak Beni. Ya, tadi saya katakan Mbak, ini kan persoalan lain. Ya, dari delik aduan, penghinaan sekarang sudah bergeser bahkan ke menimbulkan keonaran, kegaduhan. Sekarang kembali ke masalah, hal yang paling substansi dulu. Ya, apakah kalimat bajingan tolol, bajingan pengecut itu dibenarkan dan dianggap bukan penghinaan? Itu dulu sebetulnya. Jangan karena Pak Jokowi kan nggak mungkin melaporkan, ini kan delik aduan. Oke Pak Beni. Apakah karena itu kita sebebas-bebasnya memanipulasi demokrasi?
bisa Oke. mencaci maki orang. Ya. Kalau Bung Rey mengatakan itu bukan penghinaan, itu bukan caci maki, oke. Terus anggap dugaan, kita uji secara hukum. Apakah salah langkah Oke. untuk menguji secara hukum? Pak Beni. Negara ini negara hukum. Pak Beni, Ya. ini kan sudah menimbulkan kegaduhan dan Rocky Gerung juga sudah minta maaf karena saya boleh pernyataannya dulu tanggapi nggak? menimbulkan kegaduhan. Saya Apakah bisa ini tanggapi dulu nggak? Oke, silakan Bang Rey. Kita kembali ke pokok soal ya. Apakah ucapan Bung Rocky itu pantas atau tidak pantas? Kalau Bung Beni baca beberapa pernyataan saya dengan tegas mengatakan itu nggak pantas. Tapi tidak pantas itu tidak harus dengan atau berujung pada hal yang bersifat pidana, gitu loh kira-kira. Tapi Bung Banyak Rocky yang tidak nggak pantas mengatakan bahwa itu tidak pantas. Dia menganggap itu adalah hak demokrasi, kebebasan Bung Beni, berpendapat. Sehingga kita Bung kita uji secara hukum gitu. Bung Beni, Ya. kalau Anda mengatakan Anda nggak bodoh-bodoh amat, tolong dengarkan dulu penjelasan saya. Oke, silakan Bang Rey. Karena Anda tadi saya beri kesempatan untuk berbicara ya. Nah, yang kedua adalah mereka mengadukan Pak Jokowi atas dasar adanya pencemaran nama baik. Dan Bung Beni tahu bahwa pencemaran delik pidana itu hanya dilaporkan oleh yang bersangkutan. Tahu, Nah, paham. sekarang yang bersangkutan tidak mau melaporkan. Lalu bagaimana? Ya sudah begitu, artinya yang bersangkutan memaafkan. Oke. Apalagi? Terus Ya, Pak Beni, saya Ya, akan nggak kembali ada lagi ya ke Anda ya. ya. Pak Beni, saya akan kembali lagi ke Anda ya. Ini kan Ya. Rocky Gerung sudah meminta maaf atas pernyataannya ini menimbulkan kegaduhan. Ini belum cukup ya, karena Presiden Jokowi kan tidak melaporkan ini. Presiden Jokowi artinya tidak merasa terganggu. oke, clear Mbak. Di wilayah presiden dengan delik aduan yang harusnya menjadi hak beliau untuk mengadukan, clear. Presiden tidak mungkin mengadukan itu. Dan itulah selalu yang Selesai. menjadi Presiden mungkin saja Rocky melaporkan Gerung. karena Pak SBY dulu juga melaporkan ketika ada dugaan Ya, penghinaan kepada Mbak. dirinya. Jadi itu tergantung Selesai. subjektivitasnya Pak Presiden Jokowi. Bagaimana ini sih Bung presiden Beni yang ini? memiliki Bagaimana kesabaran Bung paling Beni ini? dahsyat, Mbak. Bung Dihinakan Beni apapun, tidak beliau nggak akan diberi mengambil langkah kuasa hukum. oleh presiden untuk melaporkan dan presiden sendiri merasa tidak ada masalah dengan pernyataan itu. Lalu kenapa Anda yang gerasa gerusu gitu loh Bung Beni? Ya. Kok dianggap gerasa gerusu? Apakah Nah, iya, dampak kan- yang sekarang bergeser ke masalah kedua. Ini sentimen publik muncul, reaksi di daerah-daerah bergerak, eskalasinya meningkat, kemudian nimbul keonaran dan kegaduhan, kemudian rakyat tidak berhak Oke. atas nama rakyat. Mereka boleh demo aja, nggak ada masalah. Loh, Apa masalahnya di situ? makanya untuk menguji hal lain di luar ya, penghinaan, maka apakah salah menempuh jalur hukum? Itu Enggak. aja dulu. Nggak ada yang mengatakan salah. Yang dikatakan Nah, kalau itu nggak tadi salah ya adalah Bung dihormati Beni. juga dong. Kalau nggak salah Makanya ya Bung dihormati Beni. lah. Iya dihormati, kan nggak ada yang mengatakan Anda dilarang kan. Oke. Yang dikatakan clear itu ya. adalah kalau deliknya pencemaran nama baik, yang bersangkutan yang mengadukan. Itu kan Oleh sudah karena clear itu, tadi. yang bersangkutan Bung Rey. Itu sudah tidak clear. Wah itu makanya sudah udah clear kok. Ya yang udah clear tadi, bersangkutan udah clear tidak- kan. Bung Rey menjawab. Oleh yang bersangkutan tidak mau meminta maaf kepada Oke, Anda. Bung Rey Kenapa nggak mau tadi meminta clear maaf? menjawab Karena bahwa dia itu bukan Anda yang ditolak Oke, oleh Bapak-bapak hakim. satu-satu ya. Itu. Nah, Oke. Terkait dengan kegaduhannya, yang Anda sebutkan tadi kegaduhan, Bung Rocky sudah minta maaf. Kan Anda sendiri yang menyebutkan tadi bahwa permintaan maaf Bung Rocky itu terkait dengan kegaduhan, bukan Ya, benar. terkait dengan dugaan adanya pencemaran nama baik. Ya. Nah, terkait karena dengan Anda- kegaduhan yang timbul akibat pernyataannya, Bung Rocky Gerung sudah minta maaf. Lalu Anda mau memaafkan apa tidak? Itu urusanmu gitu loh. Nah, berarti hormati dong teman-teman Nggak ada yang relawan nggak tidak mau menghormati memaafkan Anda. atas pernyataan Rocky Gerung. Oke, Pak Beni. Bung Beni, tidak ada yang tidak menghormati pernyataan Anda. Anda dipersilahkan. Cuma kita mau Oke. mengatakan, kalau Anda pakai delik pencemaran nama baik, orangnya lah yang harus melaporkan. Kalau Anda mempersoalkan apakah kata itu tidak pantas atau tidak, saya juga mengatakan itu tidak pantas. Ya, Apa karena oke. itu timbul kegaduhan, Rocky Gerung sudah meminta maaf. Tapi dia Ya. nggak meminta maaf kepada Anda. Kenapa gitu? Karena Anda bukan yang diduga dicaci maki itu, gitu loh Oke. kira-kira. Dan dia gitu. tidak perlu dia tidak perlu meminta maaf kepada saya. Tidak Ya penting kan clear. Rocky Gerung untuk Clear. meminta kepada kita. Oleh karena itulah tadi Masalah Bung Beni saya sentimen mengatakan publik, dari ini masalah awal rakyat. tidak Ya. perlu Bu Rocky Gerung minta maaf kepada Bung Beni karena Bung Beni bukan objek yang dihina
kalaupun ada Setuju. hinaan itu Kalau itu setuju, oleh ya, Rocky kalau itu Gerung. setuju. Objeknya Sementara adalah objeknya presiden. sendiri sudah mengatakan tidak ada masalah kok, itu masalah kecil, saya kerja saja, kata presiden. Artinya selesai itu. Yang Ya. objeknya sendiri selesai, apa yang membuat Bung Beni itu masih kerasa kerusuh? Lalu meminta Bung Beni Yang minta dimaksud maaf, gerasa gerus itu Rocky apa? minta Coba maaf. dijelaskan Bung Rey. Yang dimaksud Terkait gerasa dengan gerus itu apa? permintaan Bung Beni soal adanya berbagai reaksi, ya Rocky Gerung sudah minta maaf, gitu loh kira-kira tuh. Lalu di mana lagi Minta masalahnya? maaf, kemudian Selesai menurut Bung Rey sebetulnya. dianggap selesai gitu. Oke, saya ke apalagi Pak Beni ya, masalahnya? sebentar Pak Beni. Nah, apalagi Oke, ini kan masalahnya? sudah minta Apalagi maaf. masalahnya? Ini kan sudah minta maaf karena menimbulkan kegaduhan Hormati hak publik. rakyat juga yang lain. Oke, Tidak hak jadi- rakyat seorang Rey Rangkuti gitu kan. Ya, Pak Beni. Jadi Oh, langkah iya. sebentar, Pak Beni. Jadi Kan langkah yang akan semua diambil relawan. boleh, kan Oke. kita katakan. Cuma kita mau menempatkan pada hal yang semestinya Ya, itu. yang Ya, baik, tahan dulu, Bang negara Rey. ini negara Tahan dulu, hukum, Bang Rey. ya. Anda Negara ini tadi negara meminta hukum, supaya Rocky Gerung maka minta untuk maaf soal menguji berbagai apapun dampak masalah, pernyataannya. perbedaan pendapat, Bapak-bapak, ada satu-satu Ya minta ya. maaf, itu maksud saya. menimbulkan apapun dampak di lapangan, maka diuji secara hukum, dan langkah untuk menempuh proses hukum adalah langkah yang ya secara konstitusional itu menjadi hak setiap warga negara kok. Oke. Apa yang salah gitu? Oke, Pak Tidak Beni. ada masalah. Ya, sebentar, tahan dulu Ya. Bang Rey. Tahan Bung dulu Beni. Bang Rey. Bang Rey tahan dulu ya. Bung Beni, Anda mau melaporkan siapapun di Indonesia ini, boleh-boleh aja kalau cuma mau melaporkan. Cuma apakah itu pas atau tidak, sesuai kuhap atau tidak, ya polisi nanti akan Bung menilai. Rey. Dan polisi sudah Bung Rey, mengatakan enggak ini itulah sesuai kata pas dia. atau tidak, Bapak-bapak ini satu-satu pas ya. atau Kalau tidak, misalnya tidak proses bisa hukum mendengarkan yang akan menentukan, arahan saya bukan akan Bung Rey yang hentikan menentukan, dialog bukan ini ya. kita juga. Memang Bukan Bung saya. Rey, bukan kita yang menentukan. Makanya proses hukum yang kita tempuh. Betul. Bapak-bapak, Betul. oke, Bang Beni, saya akan ke Pak Beni dulu. Pak Beni, langkah yang akan diambil relawan jika Rocky Gerung tidak mau memenuhi 2 syarat dari kelompok relawan, termasuk minta maaf secara terbuka kepada Presiden Jokowi dan mencabut pernyataannya apa? Proses hukum lanjut terus. Mbak, proses hukum sudah jalan, Oke. ya, ditangani oleh kepolisian. Saya tuh guyon ya, 12 kasus yang menjerat Rocky Gerung itu tidak pernah berproses hukum. Nah, ini kasus ke-13 yang terjadi pada dirinya. Ini mungkin feng shui angka Cina bahwa angka 13 itu angka sial bagi Pak Beni Rocky Gerung. sebentar, 12 Mungkin, ya. kasus ini terkait apa ya? Yang sebelum-sebelumnya kan banyak laporan-laporan, Mbak, tidak jalan, tidak berproses. Ini angka yang ke-13. Jadi 12 kasus ya. sebelumnya ini tidak berkaitan Terkait dengan kasus. hinaan terhadap Presiden Jokowi. Ya, enggak terkait itulah. Sebentar, Tapi saya yang ingin pasti, clearkan ya. Saya ingin clearkan ke Pak Beni. Pak Beni, jadi ada yang 12 pasti kasus. ini adalah Pak Beni. laporan kasus ke-13 yang menimpa Rocky Gerung dan sekarang sedang berproses. Cara melakukan ya pengaduan melalui proses hukum dibenarkan dan ini adalah negara hukum. Sekarang sudah di kepolisian. Kita hormatilah kepolisian bekerja. Oke. Selesai sebetulnya. Pak Beni, saya tegaskan sekali lagi ya, bahwa ada 12 kasus atas Rocky Gerung yang dilaporkan ke polisi ini tidak ada kaitannya dengan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Banyak sebetulnya, Mbak, sebelum-sebelumnya hasut, fitnah, adu domba, penyebaran kebencian, berita bohong, udah banyak sebetulnya. Ini berarti sebelum ada pernyataan kemarin yang menghina Presiden benar. Jokowi. Dan ini yang ke-13 terkait pernyataan kemarin. Oke, jadi baru ada 1 laporan terkait dengan penghinaan terhadap Presiden Jokowi ya. 12-nya itu adalah kasus yang berbeda. Ini harus digarisbawahi ini. Ya. Oke. Menurut Anda dengan adanya 13 kasus ini bagaimana kemudian proses hukumnya? Sekarang kan sudah di kepolisian, ya. Yang saya inginkan adalah ada pembelajaran dan pendidikan bagi kita semua bahwa di negara ini tidak ada satu manusia pun atas nama demokrasi yang dimanipulasi, atas nama intelektualisme yang dimanipulasi, seolah-olah dia bisa mengatakan, menyampaikan apapun yang bersifat cacian dan makian. Saya katakan kok dengan terbuka dan fair. Ini kita menghadapi Pilpres, Mbak. Kalau Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, pendukung Jokowi tidak akan pernah rela Anies Baswedan tiba-tiba dicaci maki, dikatakan sebagai bajingan tolol. Jika Prabowo terpilih sebagai presiden, kami juga tidak akan pernah rela tiba-tiba Prabowo dikatakan sebagai bajingan tolol. Ini tidak sekedar Jokowi. Kita sedang memperjuangkan sebuah nilai keadaban. Kita ingin meletakkan kembali demokrasi yang menghargai hak-hak orang lain untuk tidak dihinakan. Itu yang sedang kita perjuangkan sebetulnya. Kita tidak akan pernah menghadapi dengan cara barbar kelompok-kelompok tadi termasuk Rocky Gerung dan kita ingin mengujinya melalui proses hukum. Dan ini jamin kok oleh konstitusi kita.
Oke, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, Anda percaya bahwa kalau misalnya nanti siapapun presiden terpilih diduga dihina begitu, bahkan kelompok relawannya Pak Jokowi juga akan melakukan hal yang sama, melaporkan ini, meskipun mungkin presiden terpilih nanti merasa tidak keberatan ataupun tidak masalah dengan itu? Saya kurang mengerti maksudnya apa. Tadi kan Pak Beni mengatakan yang dilakukan saat ini, yang dilaporkan saat ini bukan persoalannya tentang Presiden Jokowi, tapi siapapun nanti presiden yang terpilih, misalnya Mas Anies, Mas Ganjar, ataupun Pak Prabowo, itu juga mereka tetap akan melaporkan kalau memang ada dugaan penghinaan terhadap kepala negara, terhadap presiden. Anda percaya nggak bahwa itu nanti akan terjadi? Ya, kita kan berbicara yang sesuatu yang prospektum lah ya. Susah lah menduga itu benar apa enggak, ya, kejadian apa enggak dulu. Laung sekarang aja orang-orang menyebut relawan, lo nggak dikasih kekuasaan mereka mencelak-mencelek gitu loh. Ya kan? Ngamuk-ngamuk juga, ya kan? Nah, ya nanti aja lah kita lihat. Ya, itu tunggu waktu aja. Benar apa enggak tuh kira-kira gitu ya? Bahwa disebut tuh, siapa dong relawan siapa tuh? Ya siapalah Bung Beni, kau cari sendiri. Disebut lah, dong. ya kan? Nggak boleh. Nah itu pengamat itu kan selalu bicara berdasarkan apa masa depan. Sebentar, satu-satu Bapak-Bapak. Yang paling penting kita lihat aja apa yang dilakukan oleh kawan-kawan itu sekarang, bahwa sekarang ini ternyata pada tingkat tertentu relawan ini ya muncul ke depan kalau itu berkaitan dengan pribadinya Pak Jokowi. Kalau berkaitan dengan upaya ya apa sebut saja misalnya soal pelemahan kasus korupsi, pelemahan KPK, undang-undang omnibus law macam-macam, ya kita nggak tahu di mana wajah para relawan ini gitu loh kira-kira. Baik. Jadi oleh karena itulah kita perlu itu soal kita tunggu aja. Oke Bapak-bapak, kita waktunya udah habis ini. Kelihatan. Ya, kalau itu nggak benar juga lah, itu nggak benar juga asumsi lah. Ya, memuja kalau Bung Rey mau mengatakan seperti itu, tapi kita mereka bisa belum mengatakan kelihatan Bung Rey di mana dalam kasus-kasus besar di Republik yang ini luas terhadap Pak Jokowi. apa suaranya? Baik Bapak-bapak, waktu kita sudah habis. Kalau tuduhannya itu, kita juga bisa mengatakan Bung Rey di mana terkait kasus-kasus besar di negara ini, kok diam? Gitu. Selalu ada, Bung. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita pada sesi dialog berikutnya. Ayolah kita uji sama-sama. Kasus korupsi besar ya. Penghinaan kepala negara dan bagi-bagi itu saya Bapak, waktu kita sudah habis. Mohon maaf sekali, saya harus potong ya. Nanti kita akan lanjutkan di dialog berikutnya. Jangan-jangan Bung Rey pengamat lebih kaya dari saya yang pejabat negara. Oke, Bapak-bapak mohon maaf sekali, saya harus potong ini ya. Terima kasih. Dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini, ada Ketua Barikade 98 Pak Beni Ramdhani dan juga Direktur Eksekutif 5 Pak Rey Rangkuti. Nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Dialog soal nasib Rocky Gerung ini setelah menghina Presiden Jokowi. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu. Sampai ketemu.